setiap 20 menit sekali setiap anak itu harus beristirahat. Paling sering sekarang adalah karena habit, ya habit. Jadi gaya hidup. Setelah mereka belajar dengan laptop, istirahat. Tapi istirahatnya lihat YouTube biasanya. Nah, itu nanti sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan mungkin populasi dunia ini semua akan berkacamata. Efek dari sekarang gitu ya. Semuanya digital. Betul. Om Swastiastu. Halo sahabat cerdas, berjumpa lagi dengan saya Dwi Widya dalam program Portal Time. Sebuah program yang akan memberikan informasi terkini dan terupdate, tentunya hanya ada di channel Bali Portal News TV. Episode kali ini kita akan membahas terkait dengan cara menjaga kesehatan mata anak sejak usia dini. Dimana kita tahu di era digitalisasi sekarang, layar handphone, laptop, dan juga layar komputer dan lain sebagainya ini menjadi makanan sehari-hari. Dan intensitas menatap layar menjadi salah satu penyebab mengalami gangguan mata, tidak hanya untuk orang dewasa, bahkan juga untuk anak-anak. Ditambah lagi pandemi COVID-19 memaksa pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu menjaga kesehatan mata anak sangat penting dilakukan, khususnya untuk orang tua yang memiliki kewajiban untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Lantas bagaimana caranya? Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Yeni, spesialis mata dari Klinik Utama Mata JEC Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Dok? Baik. Baik, luar biasa ya. Ya. Mengenai kesehatan mata anak nih, Dok. Tentunya ini sangat penting sekali untuk diperhatikan dan juga dijaga, Dok ya. Kemudian banyak orang yang bertanya-tanya, sebenarnya cara seperti apa sih yang tepat untuk dilakukan menjaga kesehatan mata, khususnya kesehatan mata anak? Oke. Untuk anak-anak ya terutama ya. Nah, sekarang kan kita tahu nih era pandemi. Anak-anak bisa sekolah itu sampai 8 jam di rumah. Betul. Menatap layar terus-menerus ya. Nah, sekarang paling sering timbul keluhan adalah anak-anak itu sudah mulai berkacamata. Kemudian keluhannya pasti sering pusing, penglihatannya buram ya. Nah, yang bisa kita lakukan pertama, kita harus sebagai orang tua tuh kita harus aware dulu sama anak-anak kita ya. Jangan anak-anak sudah ada keluhan tapi kemudian dibiarkan begitu saja gitu. Nah, sekarang kalau anak-anak memang harus menatap layar digital, nah semua itu sebaiknya memang dilakukan dengan batas waktu tertentu. Oke. Nah, yang direkomendasikan oleh dokter mata adalah setiap 20 menit sekali setiap anak itu harus beristirahat, mengistirahatkan matanya. Dengan cara apa? Dengan cara menatap jauh ke depan sekitar 20 feet, 20 feet. 20 feet itu seperti sejauh 6 meter, sorry ya. Nah, berapa lama? Sebentar aja, hanya 20 detik. Gitu. Jadi itu namanya 20-20-20 rules ya. Tujuannya apa? Tujuannya simple, untuk mengistirahatkan mata gitu ya. Nah, kalau sudah dilakukan itu tapi kemudian masih ada keluhan, jangan ragu ke dokter mata. Oke, gitu. jadi kita harus peka juga sama keluhan-keluhan yang dialami oleh si anak itu. Betul, ya, Dok ya? ya. Kemudian bisa dilakukan juga yang tadi 20-20-20 rules itu ya. Wah, luar biasa sekali. Kemudian kalau untuk penyebabnya biasanya apa sih, Dok? Penyebab gangguan kesehatan mata, terutama untuk anak. Penyebabnya paling sering sekarang adalah karena habit. Ya, habit. Jadi gaya hidup. Setelah mereka belajar dengan laptop, istirahat. Tapi istirahatnya lihat YouTube biasanya. Sama aja lihat ya. YouTube atau nonton TV. Ya, padahal itu semua sama aja. Itu bukan beristirahat, tapi hanya pindah gadget gitu ya. Nah, sedangkan yang kita maksud supaya kontrol gadget adalah setelah belajar sudah selesai, lakukan yang namanya green time. Jadi selain screen time ada green time. Gitu. Green time itu apa? Green time itu jadi anak-anak kita harapkan beraktivitas outdoor. Ya, beraktivitas outdoor, bisa aktivitas yang simpel aja, naik sepeda misalkan, main bola di taman misalnya. Ya, itu salah satu cara untuk menjaga. Penyebabnya paling sering habit life. Kemudian faktor genetika kita nggak bisa lawan. Jadi ada beberapa anak yang
secara genetik itu punya faktor keturunan mata minus dari orang tuanya, mata silinder dari orang tuanya gitu. Tapi memang faktor genetika itu akan diperberat oleh habit life-nya sekarang gitu. Paling sering itu ya Habit saat life ini. berarti Betul. kita garis bawahi Ya. ya. Habit life bisa menjadi penyebab utama nih Betul. untuk mengalami gangguan mata seperti Ya. itu. Kemudian kalau untuk anak-anak sendiri, gangguan mata apa aja sih yang biasanya dialami? Oke. Yang paling sering dialami sekarang tentu mata minus. Ya, mata minus itu kalau dulu mungkin waktu kita masih kecil nih, mata minus itu kasusnya sedikit ya, karena habit kita dulu kita belum punya gadget nih. Kita gadget punya mungkin pada saat sudah mulai remaja gitu ya. Beda sama anak sekarang. Masih bayi udah dikasih gadget. Makan dikasih gadget biar nggak nangis katanya gitu ya. Padahal secara teori anak-anak itu belum boleh terpapar oleh digital screen sampai umur 5 tahun tuh belum boleh. Malah kalau bisa sampai umur 10 tahun tuh tidak kena digital. Iya, dianjurkan seperti itu. Itu pertama, mata minus. Nah, yang ditakutkan sekarang adalah terjadi myopia boom. Jadi bom mata minus. Nah, itu nanti sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan mungkin populasi dunia ini semua akan berkacamata. Efek dari sekarang gitu ya. Semuanya digital. Betul. Setelah mata minus mungkin yang paling sering juga sekarang adalah infeksi mata. Kenapa bisa terjadi? Sama nih sebabnya karena anak-anak kadang-kadang capek melihat komputer, mereka kucek-kucek matanya gitu. Dikucek-kucek dari tangan yang kotor pindah ke mata. Virusnya pindah ke mata. Paling sering itu sekarang ini gitu ya. Oke, kalau seandainya si anak ini sudah menderita sakit mata minus atau lain sebagainya, apakah itu bisa sembuh atau kembali normal? Oke. Prinsipnya mata minus itu terjadi karena bola mata anak itu makin panjang, ya. Ibaratnya seperti tinggi badan, nggak mungkin tinggi badan kemudian pada saat besar jadi pendek. Nah, mata minus secara anatomis itu tidak bisa kita sembuhkan. Jadi nggak bisa, walaupun kacamata itu hanya alat bantu, jadi bukan obat. Itu yang harus dipahami orang tua. Kalau mau hilang minusnya, kita lakukan teknik modifikasi. Jadi dia tidak akan bisa nih hilang secara alami, itu nggak akan bisa gitu. Modifikasinya dengan apa? Pertama, tindakan intervensi dengan operasi. Tapi itu pun banyak syaratnya dan tidak semua anak dengan mata minus itu bisa dilakukan tindakan operasi. Ada juga dinamakan seperti dipasang lensa kontak khusus untuk memperlambat minusnya. Oke, itu juga bisa dilakukan, tapi tidak menyembuhkan. Kita hanya memperlambat dan memodifikasi. Hanya itu aja. Dengan menggunakan kacamata atau Betul. kontak lens itu ya, Dok, kacamata, kontak lens, yang terakhir adalah bedah mata. Bedah mata juga Betul. ada. Oke, positif negatifnya dari penggunaan alternatif itu apa saja? Positifnya tentu ya mengurangi mata minus, tujuannya kan itu. Aktivitas sehari-hari juga pasti kan akan lebih baik ya, lebih free, eyeglasses free pasti kan akan lebih nyaman untuk pasien gitu. Kekurangannya semua tindakan operasi pasti punya resiko. Betul. Apakah itu infeksi atau komplikasi yang lain itu pasti ada gitu. Tapi perlu diingat juga tidak semua kasus itu bisa dilakukan operasi, tidak semua kasus bisa dipasang lensa kontak khusus. Jadi yang lebih baik ya memang dijaga supaya jangan sampai matanya minus kalau bisa. Kalau boleh tahu kondisi seperti apa sih Dok yang tidak bisa atau yang bisa? Yang tidak bisa. Oke, yang tidak bisa itu pertama paling sering adalah namanya amblyopia. Amblyopia atau biasanya dikenal dengan istilah lazy eye, mata malas. Jadi mata malas itu sebenarnya terjadi karena misalkan pada saat masih kecil anak ini minusnya sudah tinggi, misalkan sudah minus 5, tapi tidak terdeteksi oleh orang tua, tidak diberikan kacamata yang sesuai. Efeknya adalah lazy eye. Jadi sarafnya itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik sampai dia dewasa. Kalau sudah lazy eye tidak bisa kita lakukan tindakan apa-apa. Karena kalau sudah masalah saraf mata, kita tidak bisa memodifikasi gitu. Berarti kita harus lebih baik mencegah dulu ya daripada mengobati ya. Benar. Makanya
saya sering menganjurkan ke orang tua nggak usah takut kalau anaknya harus pakai kacamata gitu. Justru itu nanti akan bantu dia, akan support dia nanti di masa dewasanya supaya bisa dapat treatment yang lebih bagus dan sesuai. Ya, setuju. Kalau menurut dokter sendiri, seberapa penting sih kita harus mengecek mata, pemeriksaan rutin mata untuk anak khususnya? Sangat penting, sangat penting. Karena anak-anak itu mereka mungkin secara komunikasi ya kurang, jadi mereka nggak akan bisa bilang mah burem nih, pah burem nih, nggak gitu. Mereka pasti biasanya akan ada seperti respon yang menurut mereka normal segini gitu, atau kadang-kadang mereka hanya berespon kadang bilangnya pusing gitu, karena mereka belum tahu seperti apa sih penglihatan terganggu gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu ya memang harus orang tua yang lebih aware dengan anak-anaknya. Ada nominal berapa kali setahun mungkin? Kita anjurkan setiap 6 bulan sekali, gitu. Setiap 6 bulan sekali periksakan ke dokter mata, walaupun anaknya tidak ada keluhan, gitu ya. Yang bisa orang tua lihat, misalkan gejalanya anak tuh kok sering kalau nulis tuh kepalanya harus dekat dengan meja, atau kalau nonton TV harus di depan TV. Nah itu salah satu gejala yang biasanya paling sering, gitu. 6 bulan sekali itu wajib. Paling lama 1 tahun sekali. Oke. Gitu ya. 6 bulan Benar, sekali 6 ya. bulan sekali paling wajib. Kalau pemeriksaan mata itu apa ditanggung BPJS ya dok ya? Semua pemeriksaan mata ada yang ditanggung BPJS. Tapi kalau untuk tindakan ada yang ditanggung, ada yang tidak. Gitu. Kayak kita tahu kan BPJS tidak menanggung semuanya ya. Betul. Pasti ada limitnya, ada batasnya gitu. Tindakan-tindakan biasanya kalau yang pemeriksaan dasar pasti akan ditanggung gitu. Tapi kalau sudah bersifat ya samalah seperti klaim BPJS umumnya ya. Kalau kosmetik pasti tidak akan ditanggung. Tapi kalau pemeriksaan ditanggung, jadi nggak usah takut mahal ke dokter mata gitu, pakai BPJS-nya. Oke, mungkin terakhir ada nggak tips-tips untuk orang tua yang ingin supaya mata anaknya itu sehat aja gitu, atau makanan-makanan tertentu yang harus dikonsumsi anak? Ya. Pertama paling penting tadi pemeriksaan rutin ya ke dokter mata. Kalau sudah harus pakai kacamata, nggak usah takut. Jangan ditakut-takutin anaknya. Ke dokternya akan disuntik, itu nggak boleh. Itu sangat tidak boleh ya. Kemudian kalau habit, tadi saya bilang 20-20-20 rules. Kemudian green time juga perlu ya. Selain green time, kemudian kalau makanan sebenarnya gizi seimbang aja. Vitamin, mineral seperti biasa, protein, semuanya bagus untuk mata. Memang wortel, tomat, vitamin A, vitamin C itu bagus untuk mata. Tapi tidak boleh kita patokannya minum jus wortel, apa wortel itu nggak boleh juga. Karena wortel itu dia punya zat namanya karoten, beta karoten. Kalau berlebihan dikonsumsi, itu pun akan bikin komplikasi atau efek samping gitu. Jadi saran saya semua sayur, buah, gizi seimbang gitu ya. Berarti tidak melulu yang vitamin A kita konsumsi terus-menerus. Betul. Ya. Karena bahaya juga ternyata ya. Semua pasti ada efek sampingnya kalau berlebihan. Gitu. Gizi seimbang itu kuncinya. Oke, Dokter Yani terima kasih untuk sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk orang tua di rumah yang sudah menonton video ini. Dan ternyata penting sekali ya dok ya untuk melakukan perawatan dan juga pemeriksaan mata secara rutin. Kalau dari Dokter Yani sendiri 6 bulan sekali itu minimal. Ya. Dan wajib seperti itu ya. Oke, semoga bisa menginspirasi sahabat cerdas ya dimanapun berada. Dan terima kasih sekali lagi Dokter Yani untuk sharingnya. Sukses selalu. Dan untuk sahabat cerdas yang ingin tanya-tanya nanti boleh langsung ke Dokter Yani. Praktek di mana saja Dokter Yani? Saya Yani? praktek di Klinik Utama Mata JEC Bali at Denpasar. Di Denpasar, Teguh Umar ya. Nanti boleh mampir-mampir sahabat cerdas. Oke, itu dia tadi perbincangan saya dengan Dokter Yani selaku spesialis mata dari Klinik Utama Mata JEC. Untuk itu saatnya Widya untuk pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian sahabat cerdas semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share Portal Time. Dan saksikan terus Portal Time hanya di channel Bali Portal News TV. Terima kasih. Saya pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.